Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pelajaran PAI. Mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, di pagi hari ini kita akan belajar tentang materi mengenal Allah dan kitabnya. Tetapi pada video yang pertama, Bunda hanya akan memberikan materi tentang mengenal Allah. Anak-anakku, kita sebagai umat Islam hendaknya mengenal Allah dengan sangat baik. Ketika kita bisa mengenal Allah, maka keimanan kita akan semakin mantap dan semakin bertambah. Apa itu iman? Iman artinya yakin. Iman kepada Allah artinya kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah pencipta alam semesta ini, dan Allah pemelihara alam semesta ini. Segala sesuatu yang ada di alam ini berjalan atas kehendak Allah. Nah, salah satu cara mengenal Allah agar keimanan kita semakin mantap dan yakin adalah mengetahui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Dulu sudah pernah kita pelajari. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah milik Allah. Asmaul Husna berjumlah 99, tetapi pada pagi hari ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna saja. Kalian bisa lihat LKS kalian, buku pendamping pembelajaran halaman 17. Di situ disebutkan yang pertama, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit, kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Apa makna satu persatu Asmaul Husna? Akan Bu Indah jelaskan. Silakan kalian simak dengan baik. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Quran Surat Ali Imran ayat 185, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Anak-anakku, setiap yang bernyawa tidak bisa lari dari kematian. Hewan akan mati, manusia akan meninggal, begitu juga tanaman akan rusak dan hancur. Semuanya pasti ada waktunya mengalami kematian. Allah akan mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa setiap makhluk. Dengan mengetahui Asmaul Husna Al-Mumit, artinya kita tahu bahwa Allah maha mematikan dan suatu saat kita akan meninggal dunia. Mari kita meneladani Asmaul Husna tersebut sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Adapun cara meneladani Asmaul Husna Al-Mumit yaitu dengan cara mempersiapkan diri kita dengan senantiasa beramal soleh. Bisa rajin membaca Al-Quran, sholat berjamaah, rukun dengan teman, hormat pada orang tua, dan masih banyak lagi. Asmaul Husna yang kedua yakni Al-Hayyu, yang maha hidup. Makna Al-Hayyu berarti Allah Subhanahu wa taala hidup kekal, Allah yang memberi hidup, Allah yang membangkitkan kita di hari akhirat nanti, Allah yang memberi kehidupan dan rezeki kepada semua makhluknya. Perhatikanlah gambar di atas. Kita dapat menikmati udara segar, tanaman bisa tumbuh dengan subur, ayam bisa makan bersama dengan anak-anaknya, dan penguin bisa hidup di kutub. Itu semua adalah Allah yang memberi kehidupan. Mari kita meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu dengan senantiasa mensyukuri nikmat hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Kita bisa menjaga kesehatan tubuh dengan rajin berolahraga, makan makanan bergizi, juga melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, memberi makan ayam, sayang sama binatang, bersedekah, dan masih banyak lagi. Asmaul Husna yang ketiga yakni Al-Qayyum, yang artinya yang maha hidup dan berdiri sendiri. Anak-anakku, Al-Qayyum bermakna
yang mengurus segala perkara atau urusan makhluknya. Allah yang berdiri sendiri, agung sifatnya dan tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Allah menegakkan bumi, langit, dan segala yang ada di antara keduanya. Dialah yang mengadakan dan menolongnya. Dialah Allah yang maha kaya dari semua makhluk secara mutlak. Berbeda dengan manusia, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kehidupannya. Mau makan, kita dimasakin oleh ibu. Ibu beli beras dari petani. Petani beli pupuk dari toko pupuk. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tetapi dengan belajar Asmaul Husna Al-Qayyum yang artinya Allah Maha Berdiri Sendiri, maka kita patut meneladaninya, yakni senantiasa berusaha untuk mandiri, tidak merepotkan orang tua dan tidak merepotkan orang lain, melakukan apa yang bisa kita lakukan sendiri. Seperti menyiapkan pelajaran kita sendiri, belajar tanpa disuruh, makan sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, membereskan rumah tanpa harus bergantung pada orang lain. Asmaul Husna yang keempat yakni Al-Ahad, artinya yang Maha Tunggal. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan Allah lah yang Maha Esa. Allah tempat kita bergantung terhadap segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Setelah kita tahu Asmaul Husna Al-Ahad, mari kita meneladani dan menerapkan Asmaul Husna tersebut sebagai bukti keimanan kita. Contohnya, kita tidak boleh syirik, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita hanya boleh menyembah dan beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini kita selesai. Kita sudah belajar beberapa nama Asmaul Husna. Silakan kalian pahami kembali, kemudian apa yang sudah kita pelajari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah memiliki beberapa nama Asmaul Husna, kita teladani Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang sudah kita pelajari ini dapat memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.